Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Angkatan 8 peserta Laskar PPSDM Regional Bandung, yaitu Arif Rahmat Saleh AMK, Gun Gunawan AMDK, dan Ti Sulastri AMK. Di sini kami akan membahas analisis isu-isu global yang menimbulkan AGHT, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan bagi warga negara Indonesia tahun 2021. Isu global yang ada di Indonesia sekarang ini yaitu COVID-19, korupsi, dan narkoba. Analisis isu global yang akan kami bahas yaitu tentang merebaknya COVID-19 di Indonesia. Pembahasan kami tentang analisis isu global merebaknya COVID-19 di Indonesia, yaitu dampak penyebaran COVID di Indonesia, di mana berdampak di bidang kesehatan, dampak perekonomian, dan dampak pendidikan, serta kebijakan pemerintah dan peran ASN, yaitu bagaimana pemerintah memutus penyebaran COVID-19, bagaimana peran ASN dalam pencegahan dan penyelesaian COVID-19. Metode yang dipakai dalam pembahasan ini yaitu metode pentahelik, analisis USG, SWOT, dan Fishbone. Analisis isu global merebaknya COVID-19 di Indonesia. Penyebaran COVID-19 di Indonesia mengalami peningkatan per tanggal 17 Juni tahun 2021 ini, yaitu berjumlah 1,95 juta dengan penambahan 7.350 orang dan total korban 53.753 orang. Dampak penyebaran COVID-19. Terdapat beberapa dampak negatif dan positif dari berbagai sektor di Indonesia. Dampak negatifnya, yang pertama di bidang kesehatan, yaitu mengganggu kesehatan masyarakat karena virus ini merusak banyak organ di dalam tubuh, terutama paru-paru, karena paru-paru ini sangat vital sekali dalam pernapasan, sehingga tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan mengakibatkan kematian. Kemudian, dampak negatif dalam bidang pendidikan, di mana terhentinya proses belajar mengajar secara tatap muka, sehingga proses interaksi dalam belajar mengajar tidak bisa dilakukan baik oleh guru ataupun murid, sehingga tidak dapat mengetahui kemampuan akademis anak didiknya. Terdapat kebijakan pemerintah dalam mengatasi COVID-19 ini. Di antaranya adalah menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, kemudian meminimalkan dampak ekonomi dan sosial, kemudian mengajak peran serta masyarakat dan semua kalangan dalam mematuhi protokol kesehatan, dan juga mendorong terbentuknya herd immunity. Selanjutnya, peran ASN dalam pencegahan dan penyelesaian COVID-19. Yang pertama adalah, sebagai tenaga kesehatan, ASN dapat ikut serta dalam membantu pelaksanaan program COVID-19, yaitu program vaksinasi untuk seluruh masyarakat Indonesia. Yang kedua, ikut mendukung kebijakan pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian wabah COVID-19. Dan yang ketiga, sebagai perawat di rumah sakit tentunya dapat berperan penting dalam merawat pasien COVID-19 agar sehat seperti semula dan melakukan edukasi terhadap masyarakat sekitar untuk mematuhi protokol kesehatan. Yang pertama kita jelaskan mengenai metode pentahelix, yaitu menganalisis isu yang ada sesuai dengan topik. Nah, ada 5 isu yang akan kami bahas berhubungan dengan adanya COVID-19 ini. Yang pertama adalah pemberian vaksin. Vaksin ini adalah memberikan seseorang dengan mengatasi penyakit tertentu. Salah satunya adalah dengan penyakit COVID-19. Yang kedua adalah dengan adanya COVID-19 mengakibatkan anak-anak sekolah jadi tidak
mengikuti pembelajaran tatap muka, tetapi dengan pembelajaran daring, di mana anak-anak tetap bersekolah tetapi melalui online atau dalam jaringan atau daring, sehingga diharapkan memutus atau meminimalisir terjadinya penyebaran COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan pengurangan tenaga kerja akibat PSBB atau lockdown yang mengakibatkan masyarakat untuk diam di rumah dan juga atau work from home, sehingga perusahaan-perusahaan banyak yang memutuskan hubungan kerja dengan para pegawai, mungkin untuk mengefisiensi dan lain-lain. Kemudian dengan adanya pandemi COVID-19 ini mengakibatkan ke setiap daerah kita memang harus memiliki rapid test, di mana salah satu bukti bahwa kita memang bebas dari COVID-19. Dan yang terakhir adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Memang ini menjadi masalah yang cukup pelik dalam COVID-19 ini. Di satu sisi memang pemerintah membatasi adanya kerumunan, pergerakan dari masyarakat, tetapi juga ini berakibat kepada lumpuhnya sektor perekonomian, di mana banyak pabrik, industri, dan juga perusahaan-perusahaan jasa dan lain-lain yang harus berhenti atau mengurangi pekerjaannya karena mereka banyak yang merugi dan lain-lain. Kemudian saya lanjutkan dengan analisis metode SWOT, analisis isu global mengenai COVID-19. SWOT itu terdiri dari strength, weakness, opportunities, dan threats. Strength kekuatan, weakness kelemahan, kemudian opportunities adalah kesempatan, dan juga threat adalah perlakuan. Pertama kita jelaskan dahulu mengenai strength, yaitu dapat berkumpulnya bersama keluarga. Itu semacam kekuatan ketika saat COVID-19 ini ada dampak positifnya sebenarnya, yaitu kita dapat berkumpul dengan bersama keluarga. Kemudian juga bumi menjadi berkurang ke polusinya karena adanya PSBB dan juga lockdown. Itu merupakan sedikit dari dampak positif dari adanya COVID-19 ini. Tapi ada juga kelemahan atau dampak negatif, itu cukup banyak ya dari adanya pandemi ini. Yang pertama adalah berkurangnya kegiatan sosialisasi antar manusia dikarenakan meminimalisir terjadinya penyebaran dari COVID-19. Kemudian dilanjutkan dengan masyarakat yang tidak mendapatkan upah atau mereka mengalami pemutusan hubungan kerja akibat lesunya perekonomian yang ada di suatu negara karena pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, sehingga mematikan industri atau membuat industri menjadi kolaps, sehingga banyak yang di PHK dan lain-lain, sehingga juga meningkatkan juga kemiskinan dan lain-lain. Itu adalah salah satu dampak negatif yang cukup terasa di COVID-19 ini. Kemudian adalah kesempatan. Dinama kesempatan ini adalah walaupun memang pandemi ini memang membawa banyak cukup negatif, tetapi ada kesempatan di balik kesempatan, yaitu menjadi peluang bagi para pebisnis online sehingga tetap mendapatkan penghasilan walaupun berada di rumah. Jadi lebih ke meningkatkan kreativitas dari para pelaku bisnis online, bahwa mereka ingin berfokus kepada hal lain untuk mungkin lebih ke meminimalisir jadinya penyebaran juga ya. Itu adalah satu kesempatan di masa pandemi memanfaatkan media daring. Kemudian trik perlakuan, yaitu menurunnya perekonomian suatu negara dapat mengakibatkan berkurangnya populasi manusia yang sangat banyak, mengingat penyebaran ini menyebar dengan sangat cepat, sehingga pemerintah memerlukan berbagai upaya untuk menghilangkan dari pandemi ini, seperti dengan vaksin, PSBB, dan juga dengan tes kepada masyarakat mengenai pola hidup bersih dan sehat. Itu adalah metode yang SWOT. Metode ini dijelaskan ada kekuatan,
Kemudian kita lanjutkan dengan metode USG, atau adalah metode di mana diprioritaskan berdasarkan yang benar-benar sangat membutuhkan atau urgent gitu. Saya udah meringkasnya menjadi 5 diidentifikasi di sini ya, yaitu dengan singkatan USG itu urgency, seriousness, dan juga crowd. Ada 5 isu yang akan saya bahas, yaitu yang pertama vaksin. Urgensinya itu 5 karena memang ini setiap orang harus mendapatkan vaksin untuk mendapatkan kekebalan dalam menghadapi COVID-19 ini. Seriusannya saya kasih skor 4, kemudian crowdnya juga 4 dengan total 13. Kemudian pembelajaran daring ini memang cukup harus saya prioritaskan karena mengingat banyak anak sekolah yang tidak dapat sekolah bertatap muka, tetapi ini adalah suatu cara untuk mengatasi tersebut. Kemudian dengan pengurangan tenaga kerja, ya ini masalah yang cukup serius di suatu negara di mana banyak terjadi PHK dan lain-lain. Kemudian rapid test, di mana adalah salah satu syarat untuk kita berpergian keluar kota, keluar daerah, dan lain-lain. Dan terakhir adalah lumpuhnya sektor perekonomian. Ini mendapatkan bobot yang paling besar karena cukup berpengaruh bagi semua lapisan warga negara. Kalau saya jumlahkan, vaksin mendapatkan total 13, pembelajaran daring mendapatkan total 11, kemudian pengurangan tenaga kerja mendapatkan total 12, rapid test mendapatkan total 10, dan lumpuhnya sektor perekonomian saya memberikan total ada 15. Secara di peringkat, kita peringkat dari urutan tertinggi adalah lumpuhnya sektor perekonomian, di mana ini adalah hal fundamental yang mana semua akan terkena imbasnya akibat COVID-19 ini. Kedua adalah urgensinya mengenai vaksin yang harus dilaksanakan untuk memberikan kekebalan tubuh. Kemudian dilanjutkan dengan pemulihan ekonomi, kemudian juga dengan pembelajaran daring dan penggunaan rapid test untuk syarat keluar kota demi menekan terjadinya atau penyebaran dari COVID-19 ini. Sekarang lanjut ke metode Fishbone, di mana akan mengerucutkan atau memilah-milah gitu dari metode, material, masih dan lain mengenai permasalahan COVID-19 ini. Pertama kita jelaskan mengenai metode di mana ada kebutuhan bahan pokok yang menjadi langka atau harga barang yang naik atau banyak usaha yang bangkrut dan juga banyak penimbunan barang dari terjadinya si COVID-19 ini. Kemudian dengan material, yaitu permintaan menjadi tinggi, harga barang menjadi melonjak, kemudian barang juga menjadi susah dicari. Kemudian ke mesin, perlu rapid antigen untuk masuk ke daerah tertentu, kemudian pengiriman barang menjadi terhambat, kemudian harus menggunakan masker. Kemudian manusianya, kebutuhannya meningkat, pendapatannya menurun, banyak yang PHK juga, banyak pekerja menjadi klaster COVID, dan ini cukup berpengaruh bahwa manusia menjadi penggerak perekonomian harus semacam ditahan lajunya, dan terjadi banyak PHK karena COVID-19 ini ya. Yang pertama tadi yang metode banyak juga mengenai ekonomi yang terus turun, dan juga bahan pokok yang menjadi langka sehingga harga-harganya meningkat. Kemudian di materialnya juga barang-barang menjadi susah dicari, kemudian dari alatnya atau mesinnya itu pengiriman menjadi terhambat karena tadi PSBB dan juga lockdown. Terus juga memang harus dibatasi karena menggunakan masker dan lain-lain. Itu mengakibatkan terjadinya lumpuhnya sektor perekonomian. Seperti yang tadi sudah saya bahas di USG, bahwa lumpuhnya sektor perekonomian menjadi masalah yang paling besar karena itu mencakup semua aspek kehidupan masyarakat kita gitu. Maksudnya semua merasakannya gitu ya. Seperti itu. Nah, ada beberapa alternatif penyelesaian dari masalah yang sudah saya paparkan tadi. Yang pertama adalah memberikan pelatihan kepada UMKM,
di mana tahapan setiap alternatifnya itu adalah dengan mendata UMKM yang terkena pandemi, kemudian memberikan pelatihan kepada yang terdampak COVID, dan juga memberikan pelatihan mengenai pelatihan online. Diharapkan dengan adanya pelatihan ini memunculkan kreativitas bagi para pekerja-pekerja yang telah mendapatkan PHK atau mungkin sektor-sektor yang terkena COVID ini untuk lebih meningkatkan daya saing ekonomi dengan lain juga ya. Kemudian hasil yang diharapkan adalah agar UMKM terdampak COVID bisa bangkit dan dapat memasarkan produknya secara luas, juga meningkatkan income atau pendapatan dari mereka ya. Biasanya kan dengan adanya pandemi ini banyak yang pendapatan berkurang, tapi diharapkan dengan adanya pelatihan sehingga mereka menjadi kreatif, jadi daya saingnya juga menjadi lebih meningkat ya. Kemudian pihak yang terkaitnya adalah pemerintah daerah, di mana pemerintah daerah memberikan bantuan atau juga pelatihan itu juga harus didukung oleh semua sektor ya. Kemudian yang kedua adalah membuat usaha kreatif, di mana mencari peluang usaha yang ada saat ini, kemudian mengumpulkan sumber daya manusia yang ada, memanfaatkan sumber daya lingkungan yang ada, kemudian membuat produk inovasi saat ini dan juga pasarkan dalam bentuk yang menarik, tetap inovasi dan juga memasarkan dalam bentuk yang menarik supaya pendapatan meningkat dan juga supaya terbebas dari adanya bangkrut dan lain-lain. Terus juga agar terciptanya lapangan kerja baru bagi korban PHK, itu juga yang terkait adalah dengan pemerintah daerah. Kemudian juga ini pemerintah daerah, pemerintah pusat juga dana bantuan pemerintah harus lebih merata kepada masyarakat. Jadi ketika pemerintah memberikan bantuan, tahapannya adalah dalam data penduduk yang berhak diberikan bantuan, kemudian juga memastikan pemanfaatan bantuan ke pihak yang membutuhkan. Diawasi oleh semua lapisan warga masyarakat dan lain-lain. Kemudian juga untuk mengembangkan perekonomian, pemerintah harus memberikan bantuan dana agar masyarakat dapat memberikan perekonomian. Dalam hal di sini bukan hanya ngasih berupa materi, tapi juga mungkin dengan pelatihan dan juga bursa lapangan kerja dan lain-lain, sehingga diharapkan berkurangnya pengangguran dan juga meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Ini dilakukan dengan pemerintah daerah juga dengan koordinasi dengan pemerintah pusat. Demikian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih.